Dia pergi, dia menolakmu, dia pergi seolah-olah kamu bukan apa-apa, seolah-olah kamu tidak penting. Mungkin dia bahkan tertawa di wajahmu, mengatakan dia tidak merasakannya, bahwa dia belum siap untuk sebuah hubungan. Dan sekarang dia kembali, dia mengintip, dia tiba-tiba menonton storymu, menyukai postinganmu, mencari alasan untuk mengirimimu pesan. Mengapa? Mengapa wanita selalu kembali setelah mereka menolakmu? Apakah itu cinta? Apakah itu penyesalan? Apakah dia tiba-tiba menyadari betapa hebatnya kamu? Atau apakah ini hanya permainan lain? Saat kamu selesai menonton ini, kamu tidak akan pernah mempertanyakan mengapa dia merangkak kembali. Kamu tidak akan pernah meragukan instingmu. Kamu tidak akan pernah tertipu lagi. Dan sebelum kita masuk lebih dalam tentang mengapa wanita kembali setelah menolakmu, tinggalkan komentar di bawah, tidak akan pernah lagi, karena begitu kamu mengetahui kebenaran ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dan dukung saluran ini dengan berlangganan. YouTube hanya mempromosikan konten yang mendapat interaksi, dan jika kamu ingin pria lain terbangun, tekan tombol berlangganan agar pesan ini menjangkau mereka yang perlu mendengarnya. Sekarang, mari kita masuk ke kebenaran. Nomor 1, dia melihatmu menang dan sekarang dia panik. Dia tidak pernah menyangka kamu akan menang. Ketika dia pergi, dia memandangmu seolah-olah kamu tidak berharga, seolah-olah kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa, seolah-olah kamu hanyalah pria lain yang bisa dilupakan yang bisa dia buang tanpa berpikir dua kali. Kamu adalah pilihan, salah satu dari banyak, dan dia pikir dia bisa mendapatkan yang lebih baik karena kencan modern telah menggembungkan egonya di luar kenyataan. Dia percaya dia memiliki pilihan tak terbatas, dan mengapa tidak? Setiap wanita saat ini dibombardir dengan perhatian, suka Instagram, kecocokan Tinder, para sim, membanjiri DM-nya, melontarkan pujian padanya hanya karena dia ada. Dia memiliki pria yang mengorbit setiap gerakannya, menunggu kesempatan. Dan karena itu, dia pikir kamu bisa diganti. Saat dia pergi, dia yakin kamu akan hancur, bahwa kamu akan duduk dalam kesengsaraan, menguntit media sosialnya, menunggu dia menyadari apa yang hilang, bahwa kamu akan tetap terjebak dalam patah hati sementara dia menjelajahi pilihannya. Dia berharap melihat versi lemah dari dirimu, pria yang pernah memohon perhatiannya, pria yang menempatkannya di atas alas, memperlakukannya seolah-olah dia adalah semacam dewi, pria yang membutuhkan validasinya untuk merasa seperti seorang pria. Tetapi sekarang dia melihat sesuatu yang mengejutkannya hingga ke inti, kamu menang. Kamu telah berubah, kamu berhenti peduli padanya, kamu berhenti mengejar, kamu menghilang, tidak ada teks, tidak ada panggilan, tidak ada upaya putus asa untuk membuktikan nilaimu. Dan lebih buruk lagi, kamu telah meningkat. Dia melihat perubahan, dia memperhatikan energi baru di sekitarmu. Kamu bukan pria yang sama yang dia tinggalkan. Fisikmu lebih tajam, kepercayaan dirimu tak tergoyahkan, hidupmu bergerak maju, dan dia bingung karena wanita tidak mengharapkan pria untuk bersinar setelah patah hati. Mereka mengharapkan mereka untuk hancur. Dan inilah yang paling menakutkannya. Dia tidak lagi memegang kendali. Sebelumnya, dia adalah sumber validasimu, perhatiannya penting bagimu, tetapi sekarang dia tidak ada di duniamu. Kamu terlalu sibuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Wanita berkembang dengan perhatian, itu memicu harga diri mereka, dan saat dia menyadari dia tidak lagi berpengaruh padamu, dia panik. Dia mulai menguji air, dia melihat Instagrammu, menonton storymu, meninggalkan suka halus di postinganmu, berharap kamu akan bereaksi. Tetapi mengapa dia benar-benar menginginkanmu kembali? Apakah dia tiba-tiba menyadari nilaimu? Nomor 2, dia hanya ingin tahu apakah dia masih memiliki akses kepadamu. Dia mencoba melihat apakah versi lama dari dirimu masih ada, yang memujanya, yang akan menjatuhkan segalanya hanya untuk mendapatkan kesempatan kedua. Itulah mengapa setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan diam, dia tiba-tiba muncul, "Hei, bagaimana kabarmu?" Bukan karena dia peduli, bukan karena dia telah berubah, tetapi karena dia melihatmu menang dan dia perlu tahu apakah dia masih memiliki pengaruh padamu. Jangan merespons, karena saat kamu melakukannya, kamu memvalidasinya lagi. Kamu membuktikan kepadanya bahwa dia masih bisa menarikmu kembali ke dalam bingkainya, dan begitu dia tahu dia memiliki kekuatan itu, dia akan menghilang lagi. Karena itu tidak pernah tentang kembali bersamamu, itu tentang memastikan kamu tidak pernah sepenuhnya move on. Dia tidak menginginkanmu, dia hanya ingin memastikan tidak ada orang lain yang memilikimu.
Dan itulah mengapa pergi dan tetap diam adalah langkah kekuatan terbesar yang pernah kamu lakukan, karena tidak ada yang menghantui seorang wanita lebih dari pikiran seorang pria yang pernah dia miliki sekarang berkembang tanpa dia. Dia akan merasakan penyesalan, dia akan merasakan ketakutan kehilangan, tetapi pada saat itu, akan terlambat. Dia membuat pilihannya, biarkan dia hidup dengannya. Nomor 2, dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Dia tidak kembali karena dia merindukanmu. Dia tidak kembali karena dia memiliki pencerahan emosional yang mendalam tentang betapa hebatnya kamu. Dia kembali karena dunia merendahkannya. Wanita hidup dalam pengejaran konstan akan kesepakatan yang lebih baik. Kencan modern telah meyakinkan mereka bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan karena itu, dia percaya dia bisa meningkatkan. Dia pikir dia bisa menukarmu dengan yang lebih baik. Jadi dia pergi. Mungkin itu untuk pria flamboyan yang pandai bicara yang tampak seperti memiliki segalanya. Mungkin itu untuk si anak nakal yang memberinya pasang surut emosional yang membuatnya merasakan sesuatu. Mungkin itu karena dia percaya dia perlu menjelajah dan tidak cepat puas. Terlepas dari alasannya, dia bertaruh melawanmu. Dan pada awalnya, dia merasa benar. Segalanya tampak menyenangkan. Dia mengalami sensasi pengejaran, ilusi memiliki pilihan tak terbatas. Tetapi kemudian kenyataan menghantam. Pria-pria yang dia pikir lebih baik darimu tidak menganggapnya serius. Mereka mempermainkannya seperti dia mempermainkanmu. Mereka memperlakukannya seperti pilihan, bukan prioritas. Dan saat dia menyadari bahwa dia bisa dibuang, kepanikan muncul. Dia mulai mengevaluasi ulang pilihannya, dan tiba-tiba kamu tidak terlihat begitu buruk lagi. Kamu adalah pria yang memperlakukannya dengan baik, pria yang menawarinya stabilitas, pria yang dalam retrospeksi sebenarnya memiliki potensi. Tetapi dia tidak melihatnya saat itu karena dia tidak perlu. Dia percaya dia memiliki waktu tak terbatas untuk memilih seperti anak kecil di toko permen. Sekarang toko permen itu tutup, dan disinilah keputusasaan muncul. Dia melihat kenyataan, pria-pria yang dia tinggalkan untukmu tidak berkomitmen padanya. Fase kesenangannya telah berakhir, dan sekarang dia mengawasimu, berharap dia bisa meluncur kembali ke dalam hidupmu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi pahami ini, jika dia benar-benar melihat nilaimu, dia tidak akan pernah pergi sejak awal. Dia membuat pilihannya, dia memilih permainan daripada komitmen. Dia memilih kepuasan instan daripada investasi jangka panjang. Dan sekarang dia membayar harganya, itu masalahnya, bukan masalahmu. Jangan menjadi jaring pengamannya, jangan menjadi rencana cadangannya. Dia tidak kembali karena dia benar-benar menghargaimu. Dia kembali karena dia kehabisan pilihan. Dan jika kamu menerimanya kembali, dia akan pergi lagi saat dia pikir dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Jangan berikan kesempatan kedua kepada wanita yang bertaruh melawanmu. Jangan biarkan dia menggunakanmu sebagai pelarian emosional dari kesalahannya sendiri. Blokir dia, terus bergerak maju, tetap fokus untuk menjadi pria yang tidak pernah melihat ke belakang. Karena kenyataannya, balas dendam terbaik bukanlah membuktikan dia salah. Balas dendam terbaik adalah membuatnya menyadari bahwa dia tidak pernah pantas mendapatkanmu sejak awal. Nomor 3, dia tidak pernah menjadi milikmu, hanya giliranmu. Dia tidak pernah menjadi milikmu, dan tidak akan pernah. Ilusi itu, dongeng itu, di mana kamu berpikir dia milikmu, di mana kamu percaya dia berbeda, di mana kamu bersumpah dia benar-benar peduli, itu semua palsu. Wanita tidak berkomitmen kepada pria seperti pria berkomitmen kepada wanita. Seorang pria memberikan hatinya, kesetiaannya, dedikasinya, mengharapkan hal yang sama sebagai balasannya. Seorang wanita, dia memberi selama itu menguntungkannya, selama dia merasakan sesuatu, selama dia percaya kamu adalah pilihan terbaiknya pada saat itu. Tetapi saat keyakinan itu berubah, saat dia melihat sesuatu yang lebih bersinar, lebih baru, lebih baik, dia pergi. Dia bukan milikmu, dia hanya lewat. Kamu adalah kenyamanannya, kamu adalah pilihan terbaiknya saat ini, sampai kamu bukan lagi. Dan itulah mengapa ketika dia pergi, dia bahkan tidak ragu-ragu. Dia tidak duduk di sana memperdebatkan apakah itu pilihan yang tepat. Dia tidak menangis sampai tertidur karena kehilanganmu. Dia tidak berbaring di tempat tidur memutar ulang saat-saat indah dalam pikirannya. Tidak, dia pergi tanpa menoleh ke belakang, karena dalam pikirannya, dia sudah menggantikanmu. Wanita tidak pergi kecuali mereka sudah memiliki sesuatu yang disiapkan. Dia sudah secara emosional terputus darimu jauh sebelum dia pergi secara fisik.
Dia sudah secara mental berada di tempat lain, menghibur orang lain, mencari sesuatu yang lain. Dia sudah keluar, dan saat dia melakukannya, dia melepaskan dirinya dari kesetiaan apapun kepadamu. Itulah mengapa dia bisa pergi dengan begitu mudah. Itulah mengapa dia bisa memblokirmu, mengabaikan pesanmu, bertindak seolah-olah kamu tidak pernah penting. Itulah mengapa dia melanjutkan hidup seolah-olah seluruh hubunganmu tidak berarti apa-apa, karena baginya, memang tidak. Itu adalah bab, bukan kisah seumur hidup. Itu adalah fase yang nyaman, bukan komitmen yang nyata. Wanita tidak beroperasi berdasarkan kesetiaan, mereka beroperasi berdasarkan hipergami. Mereka mengikuti emosi, bukan logika. Jika emosinya mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih baik, dia akan melakukannya. Dia tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Dia milikmu sampai dia menemukan alasan untuk pergi, dan itulah kebenaran pahit yang tidak bisa ditangani oleh kebanyakan pria. Mereka ingin percaya pada belahan jiwa, mereka ingin percaya pada selamanya, tetapi satu-satunya selamanya di dunia wanita adalah kepentingan dirinya sendiri. Itulah mengapa pria perlu memahami permainan dan berhenti hidup dalam fantasi. Berhenti percaya dia berbeda, berhenti percaya kamu bisa mencintainya menjadi setia. Itu tidak berhasil. Kamu tidak memiliki komitmen seorang wanita, kamu menyewanya. Dan jika pria lain menawarkan harga yang lebih tinggi, jika pria lain menghadirkan bingkai yang lebih kuat, realitas yang lebih menarik, masa depan yang lebih baik, dia akan pergi. Dia tidak akan pernah ragu-ragu. Dan inilah bagian yang akan menghantuimu, dia akan melupakanmu lebih cepat daripada kamu akan pernah melupakannya, karena cara pria mencintai itu dalam, nyata, permanen. Cara wanita mencintai itu bersyarat, sementara, oportunistik. Kamu bukan pengecualian, tidak ada pria yang pengecualian. Dia tidak pernah menjadi milikmu, dia hanya giliranmu. Nomor 4, dia, kembali untuk memberi makan egonya. Dia tidak mencintaimu, dia tidak merindukanmu, dia tidak berbaring terjaga di malam hari berharap dia bisa memperbaiki keadaan. Dia hanya menguji air, karena wanita tidak tahan dilupakan. Mereka mendambakan perhatian seperti oksigen, mereka membutuhkan validasi untuk bertahan hidup, mereka hidup untuk perasaan diinginkan, dicari, dikejar. Dan saat kamu berhenti memberikannya, saat kamu menjadi dingin, menghilang, lenyap, itu mengacaukan pikirannya. Wanita tidak suka kehilangan kekuasaan atas seorang pria. Itulah mengapa dia tiba-tiba muncul kembali. Itulah mengapa setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan diam, dia menyukai fotomu. Itulah mengapa dia, secara tidak sengaja, mengirimimu pesan. Itulah mengapa dia tiba-tiba ingin mengecek kabar. Dia tidak kembali untuk membangun sesuatu bersamamu. Dia tidak kembali karena dia menyadari dia kehilangan pria hebat. Dia kembali untuk memberi makan egonya, karena dia perlu tahu apakah kamu masih terkait, apakah dia masih memegang kendali, apakah dia masih bisa membuatmu bereaksi. Ini permainan. Dia tidak menginginkanmu, dia hanya ingin tahu dia bisa memilikimu jika dia mau. Itulah mengapa dia muncul kembali tepat saat kamu melanjutkan hidup, tepat saat kamu akhirnya mulai melupakannya, tepat saat wanita lain menunjukkan minat padamu. Ini bukan kebetulan, ini langkah yang diperhitungkan. Dia ingin melihat apakah dia masih bisa memengaruhimu, apakah dia masih penting di duniamu. Itulah mengapa dia tidak menghubungimu saat kamu sedang terpuruk. Dia tidak mengirimimu pesan saat kamu patah hati, saat kamu berjuang, saat kamu benar-benar membutuhkannya. Tetapi saat kamu mulai terlihat bahagia, saat kamu mulai berkembang, berolahraga, meningkatkan diri, tiba-tiba dia penasaran. Karena tidak ada yang menghantui seorang wanita lebih dari seorang pria yang pernah dia kendalikan sekarang menjalani hidup tanpanya. Itu membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri, apakah aku membuat pilihan yang tepat? Apakah dia benar-benar lebih baik tanpaku? Bisakah aku masih memilikinya jika aku mau? Hanya itu yang dia coba cari tahu. Dan jika kamu memberinya jawaban, jika kamu terpancing, merespons, membiarkannya kembali, dia akan pergi lagi saat egonya puas. Dia tidak di sini untuk tinggal, dia di sini untuk memeriksa bayangannya. Dia ingin melihat dirinya melalui matamu lagi. Dan begitu dia tahu dia masih berharga bagimu, begitu dia tahu dia masih bisa membuatmu bereaksi, dia pergi. Dan sekarang kamu bingung lagi, kamu merasa harapan palsu itu. Kamu mulai berpikir, mungkin dia berubah. Mungkin ini berarti sesuatu. Tidak, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapatkan hit validasinya, dan sekarang dia tidak lagi membutuhkanmu.
Wanita selalu kembali, bukan karena mereka peduli, bukan karena mereka mencintaimu, bukan karena mereka ingin membangun sesuatu yang nyata. Mereka kembali untuk memberi makan ego mereka, untuk memastikan kamu masih rencana cadangan, untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka masih memiliki nilai. Dan saat kamu mengingatkan mereka bahwa mereka memilikinya, mereka beralih ke gangguan berikutnya. Jangan pernah memberinya kepuasan. Jangan pernah membiarkannya kembali. Jangan pernah membiarkan wanita yang meninggalkanmu kembali dengan persyaratannya sendiri. Karena jika kamu melakukannya, kamu sudah kalah. Blokir dia, abaikan dia, terus bergerak maju. Karena kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seorang pria adalah kemampuan untuk benar-benar tidak terpengaruh oleh masa lalu. Saat dia melihatmu tidak tersentuh, tidak terjangkau, tidak tergoyahkan, saat itulah penyesalan benar-benar muncul. Karena dia akan menyadari terlambat bahwa dia mempermainkan dirinya sendiri. Dia membuang seorang pria yang bisa menjadi segalanya yang dia butuhkan, dan sekarang kamu bukan milik siapapun kecuali dirimu sendiri, dan itulah kemenangan terbesar yang pernah kamu miliki. Nomor 5, strategi taruhan aman. Dia tidak pernah pergi dengan niat kehilanganmu selamanya. Dia pergi dengan mengetahui bahwa kamu akan tetap di sana, menunggu, berharap, bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Dia tidak berpikir kamu akan melanjutkan hidup. Dia tidak berpikir kamu akan tumbuh, berkembang, menjadi lebih kuat. Tidak, dia berasumsi kamu akan tetap terjebak, terperangkap dalam siklus patah hati, tidak mampu melepaskan diri dari gagasan tentang dirinya. Wanita selalu memiliki rencana cadangan. Setiap keputusan yang mereka buat dalam hubungan diperhitungkan, strategis, dirancang untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dan posisi terburuk yang bisa dialami seorang pria adalah taruhan aman, pilihan cadangan, pria yang dia datangi kembali ketika dia tidak memiliki alternatif yang lebih baik. Dia melihatmu sebagai aman, dapat diandalkan, dapat diprediksi. Kamu adalah pilihan yang stabil, pria yang akan selalu ada, pria yang akan menerimanya kembali apapun yang terjadi. Kamu adalah jaring pengamannya, pria yang dia tahu bisa dia datangi kembali jika kegembiraan, sensasi, kekacauan mengejar sesuatu yang lebih baik tidak berhasil. Wanita tidak pernah sepenuhnya melepaskan pilihan masa lalu mereka. Mereka selalu menjaga satu kaki di masa lalu, jaga-jaga. Dia menyimpan nomor lama yang disimpan, perselingkuhan masa lalu dalam keadaan siaga, dan pria yang sebelumnya dia tolak di latar belakang, menunggu. Karena jika semuanya gagal, dia ingin tempat yang aman untuk mendarat, dan disitulah dia mengharapkanmu berada. Dia pikir kamu akan tetap tersedia secara emosional, menunggu dia menyadari nilaimu. Dia berasumsi kamu tidak akan pernah benar-benar melanjutkan hidup, bahwa kamu akan selalu mengangkat teleponnya, selalu membiarkan pintu terbuka, selalu menyediakan ruang baginya untuk kembali. Tetapi apa yang tidak dia harapkan, apa yang menghancurkan ilusinya, adalah ketika kamu pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tidak ada yang memukul seorang wanita lebih keras daripada menyadari bahwa taruhan aman yang pernah dia abaikan sekarang tidak tersentuh, bahwa pria yang dia pikir bisa selalu dia datangi kembali telah menutup pintu secara permanen. Inilah mengapa kebanyakan pria gagal dalam hubungan. Mereka membiarkan diri mereka menjadi pilihan cadangan. Mereka menunggu, mereka menyediakan ruang untuknya, mereka berpegang pada harapan bahwa dia akan sadar. Tetapi kebenaran pahitnya adalah, jika dia benar-benar menghargaimu, dia tidak akan pernah pergi sejak awal. Dia membuat pilihannya, dan jika dia bisa pergi sekali, dia akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Jika kamu membiarkannya kembali, kamu menunjukkan kelemahan. Kamu membuktikan kepadanya bahwa dia bisa pergi, menjelajah, gagal, dan masih memiliki seorang pria yang menunggu di rumah, siap untuk memaafkan, siap untuk mengambil potongan-potongan dari keputusan buruknya. Itu bukan kekuatan, itu penyerahan, dan wanita tidak menghormati pria yang lemah. Saat kamu menerimanya kembali, kamu sudah kalah, karena sekarang dia tidak melihatmu sebagai tantangan, sebagai pilihan yang menarik, sebagai pria yang bernilai. Dia melihatmu sebagai pilihan terakhir, dan tidak ada wanita yang menghormati atau menginginkan pria yang dia lihat sebagai pilihan keduanya. Itulah mengapa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membiarkannya menyesali keputusannya, untuk tidak pernah membiarkannya kembali, untuk membuatnya menyadari bahwa pilihan masa lalunya tidak lagi tersedia. Dia pergi, dia bertaruh melawanmu, biarkan dia hidup dengannya. Jangan pernah menjadi taruhan aman seorang wanita, karena saat dia melihatmu seperti itu, kamu sudah mati dalam pikirannya.
Satu-satunya langkah adalah menjadi pria yang tidak akan pernah bisa dia sentuh lagi, pria yang pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang, pria yang bergerak maju dengan kekuatan, ambisi, dan tujuan, pria yang bahkan tidak lagi mengingat namanya. Nomor 6, pergi, tetap pergi. Kamu tidak berdebat dengannya, kamu tidak mencoba menjelaskan, kamu tidak berharap dia melihat nilaimu. Kamu pergi, dan begitu kamu melakukannya, kamu tidak pernah menoleh ke belakang. Inilah saat di mana kebanyakan pria gagal. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan. Mereka ingin berpegang pada masa lalu, pada kenangan, pada ilusi bahwa entah bagaimana, segalanya bisa kembali seperti dulu. Tetapi pahami ini, masa lalu telah hilang. Versi dirimu itu, pria yang mencintainya, membutuhkannya, percaya dia adalah satu-satunya, sudah mati. Dan kamu memiliki dua pilihan, kamu berpegang pada hantu seorang wanita yang membuangmu, atau kamu menjadi pria yang bahkan tidak lagi mengingat keberadaannya. Pria lemah menunggu, dia menjawab pesannya, dia memeriksa media sosialnya, bertanya-tanya apa yang dia lakukan, dengan siapa dia bersama. Dia tetap terhubung secara emosional, berharap untuk semacam penutupan yang tidak akan pernah datang. Pria kuat menghapusnya dari dunianya. Dia memblokir nomornya, dia tidak pernah memeriksa profilnya lagi, dia menghilangkan setiap jejaknya dari hidupnya, bukan karena kebencian, bukan karena kepahitan, tetapi karena kekuatan. Karena tidak ada yang memukul seorang wanita lebih keras daripada menyadari bahwa dia tidak lagi ada di dunia seorang pria. Saat itulah penyesalan muncul, saat itulah dia mulai mempertanyakan segalanya. Saat itulah dia merasakan beban pilihannya. Karena dia berharap kamu akan selalu tersedia, dia pikir kamu akan selalu ada, dia percaya dia bisa meluangkan waktu, menjelajahi pilihannya, dan kemudian kembali ketika itu nyaman. Dan sekarang pintu itu tertutup secara permanen. Dan apa yang paling menghancurkannya adalah ketika dia melihatmu berkembang tanpa dia. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu kamu adalah yang terbaik yang pernah dia miliki, tetapi sekarang dia tidak akan pernah bisa memilikimu lagi. Itulah kemenangan yang sebenarnya, bukan membuktikan dia salah, bukan menunggu dia meminta maaf, bukan menunjukkan padanya apa yang dia lewatkan. Kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kamu melanjutkan hidup dengan begitu kuat, begitu sepenuhnya, sehingga dia menjadi kenangan yang jauh dan tidak relevan. Dan pada saat dia menyadari dia membuat kesalahan, kamu sudah terlalu jauh di depan untuk dia kejar. Dia membuat pilihannya, biarkan dia hidup dengannya. Pergi, tetap pergi, dan jangan pernah memberinya kesempatan kedua untuk mengkhianatimu. Karena saat kamu belajar untuk pergi tanpa ragu-ragu, kamu menjadi pria yang diinginkan setiap wanita, tetapi tidak ada wanita yang bisa kendalikan. Dan itulah posisi paling kuat yang bisa dimiliki seorang pria. Inilah saat yang memisahkan anak laki-laki dari pria. Kebanyakan pria gagal karena mereka menolak untuk menerima kebenaran. Mereka masih percaya pada dongeng, mereka masih percaya pada yang satu, mereka masih percaya dia pergi karena kesalahan dan suatu hari dia akan kembali dengan hati yang berubah, siap untuk mencintainya seperti yang selalu dia bayangkan. Itulah kebohongan yang membuat pria lemah. Itulah ilusi yang menjebak pria dalam siklus patah hati, kebingungan, dan perbudakan emosional. Tetapi begitu kamu melihat permainan apa adanya, begitu kamu memahami psikologi wanita, kencan modern, dan sifat hipergami yang brutal, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Kebenaran itu menyakitkan, tetapi kebenaran juga membebaskanmu. Wanita tidak mencintai seperti pria. Wanita tidak merasakan kesetiaan seperti pria merasakannya. Wanita tidak berkorban untuk cinta seperti pria berkorban. Wanita oportunistik, mereka mengikuti emosi, keinginan, kepentingan diri mereka sendiri. Dan saat dia berpikir dia bisa mendapatkan yang lebih baik, dia pergi tanpa ragu-ragu, tanpa rasa bersalah, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Dan sekarang dia menyesalinya, bukan karena dia mencintaimu, bukan karena dia menyadari nilaimu, tetapi karena dia salah perhitungan. Dia bertaruh melawanmu dan dia kalah. Dan sekarang dia ingin kembali, bukan karena dia telah berubah, bukan karena dia siap untuk menjadi wanita yang pantas kamu dapatkan, tetapi karena dia melihatmu menang dan dia menginginkan bagian darinya. Dan sekarang keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa jatuh ke dalam perangkap, kamu bisa membiarkannya kembali. Kamu bisa mempercayai kebohongannya, atau kamu bisa melakukan apa yang dilakukan pria kuat. Kamu bisa pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Kamu bisa memblokirnya, mengabaikannya, terus bergerak maju.
Kamu bisa menghapusnya dari pikiranmu sepenuhnya, sampai suatu hari dia hanyalah kenangan yang jauh dan tidak relevan. Karena itulah kekuatan sejati, bukan balas dendam, bukan mencoba membuktikan dia salah, bukan berharap dia bangun dan menyadari dia membuat kesalahan. Kekuatan yang sebenarnya adalah tidak peduli sama sekali. Dia tidak pernah menjadi milikmu, dia hanya giliranmu, dan sekarang gilirannya telah berakhir. Sekarang saatnya untuk membuat pilihan, apakah kamu tetap terjebak di masa lalu, menunggu, berharap, memohon dia untuk melihat nilaimu, atau apakah kamu bangkit, bergerak maju, dan menjadi pria yang akan dia sesali kehilangannya selama sisa hidupnya. Tinggalkan komentar sekarang, tidak akan pernah lagi, karena begitu kamu mengetik kata-kata itu, kamu membuat komitmen pada dirimu sendiri, pada masa depanmu, pada pertumbuhanmu sendiri sebagai seorang pria. Tekan tombol berlangganan jika kamu serius ingin meningkatkan diri. YouTube hanya mempromosikan konten yang mendapat interaksi, dan jika kamu ingin lebih banyak pria terbangun, jika kamu ingin pesan ini menjangkau mereka yang paling membutuhkannya, dukung saluran ini, tekan tombol suka, berlangganan, komentar, bagikan, karena semakin banyak pria yang memahami kebenaran ini, semakin sedikit pria yang akan jatuh ke dalam perangkap ini lagi. Inilah saatmu, pergi, tetap pergi. Jangan pernah menjadi pilihan keduanya, dan jangan pernah menoleh ke belakang.